Assalamualaikum apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya. Menurut saya ikan kembung dikreasikan apapun akan tetap enak banget. Dan ini salah satu menu ikan kembung yang gak boleh terlewatkan, teman-teman harus coba. Karena selain masaknya mudah, bumbunya simple, tidak banyak macam, rasanya juga the best banget. Teman-teman insya Allah pasti akan suka banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ikan kembung. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram yang sudah dibuang kotorannya dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya marinasi ikan, beri garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri bumbu marinasi. Setelah semua merata bumbu marinasinya, kemudian diamkan ikan minimal 10 menit. Sambil mendiamkan ikan, saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih ini kecil-kecil, saya hitung 10 siung, kemudian rajang halus. Bawang merah 10 siung, rajang tipis juga. Cabai rawit merah 2 genggam, atau pedasnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian potong-potong satu cabenya, cukup saya belah menjadi 2 seperti ini. Setelah bumbu yang kita perlukan sudah dirajang semua, selanjutnya sisihkan dahulu. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak goreng panas, taburin tepung terigu sedikit atau secukupnya. Goreng ikan. Fungsi tepung terigu supaya ikan digoreng tidak terlalu meletup-letup. Saya goreng 3 ekor dulu karena tidak muat. Kemudian goreng ikan sampai matang dan permukaannya kering. Setelah permukaan bagian bawah mulai kering, jangan lupa balik ikannya. Setelah ikan dirasa matang dan permukaannya kering, angkat ikan dan tiriskan. Selanjutnya goreng sebagiannya lagi atau sisanya. Ini sisanya tinggal 2 ekor. Setelah semua ikan digoreng, lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama bekas goreng ikan tadi. Tapi jangan semua, cukupnya aja. Tumis bawang merah, bawang putihnya dulu, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelah bawang putih bawang merah matang sedikit kuning keemasan seperti ini, kemudian masukkan cabenya. Aduk tumis kembali sampai cabai setengah matang atau sampai matang. Setelahnya tambahkan asam jawa 80 gram yang sudah dilarutkan dengan air kurang lebih 200 ml. Kemudian disusul tambahkan seasoning, gula merah, kaldu bubuk dan garam. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai larutan air asam jawa sebagian menyusut. Setelah larutan air asam jawa menyatu dengan yang lain, matang dan sebagian menyusut, kemudian masukkan ikan gorengnya. Setelah ikan masuk, kecilkan api, kemudian masak cukup sampai semua tercampur rata. Setelah semua ikan terbaluri bumbu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia ikan kembung goreng asam. Ini serius enaknya luar biasa teman-teman. Rasanya gurih, manis, asam, pedas menjadi perpaduan rasa yang cocok, yang nagihin banget di lidah. Kemudian saat makan tambahkan kecap manis sedikit. Tanpa kecap manis juga tidak apa-apa. Percayalah, penambahan kecap manis menjadikan cita rasa menjadi luar biasa. Insya Allah teman-teman pasti akan ketagihan banget setelah coba. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya. Ada referensi menu dari Kebang Tahu yang sangat menarik, yang wajib banget, yang harus dicoba. Karena dijamin insya Allah teman-teman pasti akan suka dan ketagihan banget setelah coba. Menu ini sangat nikmat teman-teman, rasanya unik, bikin nagihin banget, jadi pengen makan terus. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya.
Langkah pertama, siapkan kembang tahu. Saya pakai yang sudah dipotong-potong atau mungkin ini pecahan kembang tahu. Saya pakai satu bungkus seberat 150 gram. Ini saya beli di warung sayur, murah, cuma 7.000. Ini kembang tahunya tipis-tipis ya. Mungkin ini sisa pecahan dari yang biasanya suka buat cemilan frozen food. Teman-teman boleh pakai kembang tahu yang lebar, yang tebel, tinggal dipotong-potong. Selanjutnya, karena ini yang saya pakai kembang tahunya tipis-tipis, jadi saya rendam dengan air biasa atau air suhu ruang. Kalau kembang tahunya lebih tebal dari ini, direndam dengan air hangat ya. Semakin tebal kembang tahu, air untuk merendamnya suhunya harus lebih tinggi lagi atau bisa dengan air panas supaya memaksimalkan pelenturan kembang tahu dan menghilangkan bau langu dari kembang tahunya. Setelahnya, rendam kembang tahu beberapa saat sampai semua kembang tahu menjadi lentur. Setelah kembang tahu menjadi lentur, kemudian bilas kembang tahu sampai beberapa kali, 1 atau 2 kali. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbunya 7 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, jahe sedikit kurang lebih 1 cm. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh dicincang dengan pisau. Haluskan kurang lebih jadi seperti ini. Cabai rawit hijau 1 genggam penuh seperti ini, atau ini kurang lebih 20 buah. Kemudian potong serong atau potong sesuai selera teman-teman ya. Cabai hijau besar, ini ada yang kecil-kecil, jadi saya hitung 6 buah. Kemudian potong serong tipis, bisa diganti dengan cabai hijau keriting. Tomat hijau 3 buah, belah buang pangkalnya. Kemudian potong tipis-tipis memanjang seperti ini. Selanjutnya siapkan udang rebon. Saya pakai sebanyak kurang lebih 40 gram yang sudah diseduh dengan air panas sebentar untuk mengurangi kadar asinnya dan supaya lebih higienis. Kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, goreng udang rebonnya. Aduk-aduk, kemudian goreng udang rebon sampai matang dan kering. Setelah udang rebon dirasa matang dan kering, kemudian masukkan bumbu yang tadi kita chopper. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis sampai bumbu matang. Setelah bumbu matang wangi, berubah warna menjadi sedikit kuning keemasan, kemudian masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk, tumis kembali sampai cabai dan tomat matang. Setengah perjalanan menumis, kemudian masukkan dulu untuk seasoningnya, diantaranya garam, gula putih, kaldu bubuk, lada bubuk, dan sedikit micin. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata, tumis kembali sampai tomat dan cabai matang. Setelah cabai dan tomat dirasa cukup kematangannya, kemudian masukkan kembang tahu yang sudah lentur dan sudah dibilas. Aduk-aduk, kemudian tumis sampai kembang tahu matang. Tumis beberapa menit, kurang lebih 10-15 menit, dihitung dari pertama kembang tahu masuk. Setelah ditumis beberapa menit, kembang tahu dirasa matang. Matikan kompor, ini sudah matang ya. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia oseng kembang tahu rebon cabai hijau. Ini asli enaknya kebangetan teman-teman. Dimakan dengan nasi hangat, cukup dengan tambahan kerupuk, sudah Masya Allah luar biasa, nikmat banget. Pasti Insya Allah teman-teman akan ketagihan banget setelah coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, semoga sehat selalu ya. Siapapun yang suka balakutak atau sontong dimasak hitam seperti ini, harus cobain resep Mama Ryan karena ini rasanya nikmatnya dahsyat banget. Auto setelah makan ini susah terlupakan dan buru-buru jadi pengen makan lagi. Pasti Insya Allah teman-teman akan ketagihan banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan cumi sontong atau balakutak. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Selanjutnya bersihkan sayat bagian punggung menggunakan pisau untuk mengeluarkan tempurungnya atau batoknya yang keras berbentuk seperti ini. Kemudian bersihkan kotorannya atau isi perutnya dari punggung yang sudah terbuka. Tarik aja ke samping untuk membuka dan mengambil kotorannya. Biasanya juga di sini suka ada pasir-pasir dan ikan-ikan kecil. Dan itu perlu dibuang, kemudian buang kotorannya, pencernaannya, sisakan kantong tintanya.
Nah, di sini letak kantong tintanya memanjang ke bawah dari atas nyambung ke ekor dan juga buang giginya di kepala di antara tentakel. Setelah semua dibersihkan, bilas sontong sampai bersih. Setelah sontong bersih, beri perasan jeruk nipis. Saya pakai sebanyak 2 buah untuk menghilangkan amisnya. Ratakan aduk-aduk sampai sontong semua terkena perasan jeruk nipis. Setelah semua benar-benar terkena perasan jeruk nipis, kemudian cuci kembali sontong sampai bersih. Bilas beberapa kali sampai airnya menjadi jernih seperti ini. Oh ya teman-teman, kantong tintanya sebagian saya buang supaya nanti kuahnya tidak terlalu hitam. Setelah sontong sudah bersih, selanjutnya siapkan bumbunya. Bawang putih ini kecil-kecil, jadi saya hitung 6 siung rajang halus. Bawang merah 9 siung rajang tipis juga. Cabai rawit merah 1 genggam atau 15 buah. Kemudian potong serong atau potong sesuai selera teman-teman. Cabai rawit hijau 1 genggam juga, potong serong. Karena ini kecil-kecil jadi saya potong menjadi 2 aja. Untuk banyak cabainya disesuaikan aja ya dengan selera teman-teman. Siapkan juga rempah aromatiknya. Daun jeruk kurang lebih 4 lembar, daun salam 4 lembar, lengkuas cukupnya digeprek, jahe cukupnya digeprek, serai 3 batang digeprek. Ini serainya kecil-kecil jadi saya pakai 3 batang ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis semua bumbu yang tadi kita siapkan. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang. Sesaat sebelum bumbu benar-benar matang, masukkan dulu diantaranya ada garam, gula putih, kaldu bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, kunyit bubuk, dan terasi matang. Tambahkan juga sedikit larutan air asam jawa dari 15 gram. Aduk-aduk tumis kembali sebentar supaya bumbu yang tadi kita masukkan sedikit tertumis. Setelah bumbu yang terakhir kita masukkan tertumis, kemudian masukkan sontongnya yang sudah dicuci bersih. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sontong sampai matang. Karena sontongnya yang saya pakai tidak terlalu besar, ini kecil-kecil, jadi saya masak sebentar aja. Jangan terlalu lama supaya dagingnya tidak alot. Kurang lebih 4 atau sampai 5 menit dihitung dari pertama sontong masuk. Tidak perlu menambahkan air karena sontongnya akan mengeluarkan air. Setelah dimasak kurang lebih 4 menit, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis sontong hitam atau balakutak hitam versi Mama Ryan. Yang rasanya sedepol, tidak amis sama sekali, malah wangi rempah-rempah dan rasanya yang nagihin banget. Patut dicoba teman-teman karena memang enaknya sedahsyat itu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya. Yang bingung mau masak apa, coba olah pasta menjadi menu seperti ini. Bisa buat teman makan nasi ataupun digadoin ya teman-teman. Ini rasanya juara banget. Supaya ada sensasi lain makan pasta, nggak melulu dengan resep barat, cobain yuk resep ini. Insya Allah teman-teman pasti akan suka banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan mie spaghetti. Saya pakai yang bentuknya pipih seperti ini. Boleh pakai bentuk yang bulat, ini tidak saya pakai semua. Saya akan pakai kurang lebih 300 gram. Selanjutnya untuk sayurannya, untuk campurannya saya pakai wortel 1 buah yang sudah dikupas dan dicuci. Kemudian potong-potong, saya potong memanjang kecil, korek api atau potong sesuai selera teman-teman. Selanjutnya sawi hijau saya pakai 7 lembar yang sudah dicuci. Selanjutnya potong-potong, saya potong cukup seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman ya. Kolotok kubis kurang lebih 120 gram yang sudah dibuang tulang tengahnya dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong-potong, saya potong memanjang seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Selanjutnya fish bar 3 buah, karena saya punya stok di freezer jadi saya pakai ini aja. Boleh diganti dengan bakso sapi, bakso ayam, sosis atau bakso seafood yang lainnya. Kemudian potong-potong supaya tidak terlalu lebar, saya belah jadi 2 dulu. Selanjutnya potong serong tipis seperti ini. Setelah semua bahan campurannya sudah dipotong-potong, selanjutnya sisihkan dahulu. Kemudian untuk bumbunya 10 siung bawang putih,
10 siung bawang merah. Kemudian chopper atau boleh dicincang halus dengan pisau ya. Di blender juga boleh atau diulek dengan cobek. Haluskan bumbu kurang lebih jadi seperti ini. Siapkan juga daun seledri 2 tangkai yang sudah dirajang halus. Selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah mendidih masukkan pastanya. Ratakan supaya semua pasta terkena air atau tenggelam. Kemudian tambahkan garam kurang lebih 1 sendok teh. Selanjutnya rebus kurang lebih 7 atau sampai 10 menit supaya teksturnya al dente, tidak terlalu keras ataupun lembek. Setelah dirasa tekstur pastanya al dente, yaitu tidak terlalu keras ataupun lembek, angkat pasta dan tiriskan. Kemudian saya langsung pindahkan ke wadah lain. Tambahkan minyak wijen kurang lebih 2 sendok makan. Kecap manis kurang lebih 3 sendok makan penuh. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan. Saus tomat 1 sendok makan. Saus sambal kurang lebih 2,5 sendok makan. Kecap ikan kurang lebih 1,5 sendok makan. Kaldu bubuk 1 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Brown sugar 1 sendok teh penuh. Saya juga tambahkan saus spaghetti 3 sendok makan penuh. Selanjutnya ratakan, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan dahulu, lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu yang tadi kita chopper. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang. Untuk teman-teman yang ingin pedas, boleh ditambahin cabai rawit ya. Setelah bumbu matang, masukkan fish bar dan wortelnya. Kemudian oseng-oseng dulu, tumis dulu sampai fish bar dan wortel matang. Setelah dirasa matang, kemudian masukkan kol dan sawi hijaunya. Oseng-oseng dulu sampai kol dan sawi hijau layu. Setelah layu, tambahkan air sedikit kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk masak kembali sampai air mendidih. Setelah mendidih, masukkan pastanya yang sudah tercampur persausan. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai kematangannya sesuai dengan selera teman-teman, sampai airnya menyusut atau mengering. Sesaat sebelum matang, masukkan dulu daun seledrinya yang sudah dipotong halus. Aduk-aduk masak kembali, cukup sampai daun seledri sedikit layu. Setelah daun seledri sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia spaghetti goreng versi Mama Ryan yang rasanya nampol banget, enaknya kelewatan. Manis gurih, asinnya pas, dan ada rasa segernya karena dari saus tomatnya ya. Ayo coba, insya Allah teman-teman pasti akan ketagihan banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sudah pernah belum teman-teman masak bebek diolah seperti ini yang rasanya asin, gurih, pedes, asem, nikmatnya nggak ada duanya, nampol banget, bikin semangat makan karena rasanya surprise bagi yang baru pernah mau nyoba. Dipastikan insya Allah teman-teman akan ketagihan banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan bebek. Saya pakai bebek packing yang masih muda sebanyak 2 ekor atau 2 kilo yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Kemudian sisihkan dahulu. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih ini kecil-kecil, saya hitung 12 siung. Jahe kurang lebih 2,5 cm, lengkuas 3 cm. Kunyit 3 cm atau 1 ruas, kemiri 5 butir. Tambahkan air secukupnya supaya bumbunya lebih halus. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai halus, kurang lebih jadi seperti ini. Kemudian rebus air kurang lebih 1 liter. Setelah mendidih, masukkan bumbu yang tadi kita chopper. Wadah choppernya saya basuh dengan air sedikit supaya tidak ada bumbu yang terbuang. Serai 3 batang, daun jeruk 5 lembar, daun salam 4 lembar, ketumbar bubuk 1,5 sendok teh penuh, lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh penuh,
kaldu bubuk 1 sendok teh penuh, micin setengah sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan semua bebeknya. Setelah semua bebek masuk, aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masak bebek atau ungkep bebek sampai kuah sebagian menyusut. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bebek matang merata. Sambil mengungkep bebek, saya akan siapkan untuk bumbu kedua atau bumbu lainnya. Bawang putih ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 7 siung. Bawang merah juga ada yang kecil-kecil, saya hitung 12 siung. Cabai rawit hijau 2 genggam atau kurang lebih 80 gram. Cabai merah keriting kurang lebih 15 buah. Tambahkan air sedikit aja supaya bumbunya lebih halus, kemudian haluskan sampai kurang lebih jadi seperti ini. Siapkan juga bawang merah ini kurang lebih 12 siung yang sudah dirajang tipis. Kemudian setelah bebek yang tadi kita ungkep, kuahnya sebagian menyusut atau setengah menyusut, masukkan bumbu kedua. Tambahkan cabai rawit utuh secukupnya atau tidak pakai juga nggak apa-apa. 40 gram asam jawa yang sudah dilarutkan dengan air. Tambahkan garam lagi sedikit kurang lebih setengah sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh. Kalau untuk masakan ini jangan dipakein gula ya teman-teman, nanti akan beda rasanya. Setelah bumbu kedua masuk, aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak kembali sampai airnya menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek. Setelah airnya menyusut menyisakan sedikit atau menjadi nyemek-nyemek seperti ini, kecilkan api menjadi sangat kecil, kemudian ambil rempah-rempahnya karena sudah keluar sarinya dan aromanya. Setelah rempah aromatiknya semua diambil, kemudian saya akan tumis bawang merahnya yang tadi kita siapkan. Panasan minyak goreng secukupnya. Setelah panas, goreng bawang merahnya. Aduk dulu supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis atau goreng bawang merah sampai wangi, sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah berubah warna menjadi sedikit kecoklatan seperti ini atau kuning kemasan, langsung masukkan ke dalam bebeknya. Aduk-aduk dengan api yang masih sangat kecil sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia kerebek bebek khas Betawi versi Mama Ryan. Bebek dimasak seperti ini rasanya nikmatnya the best banget, tidak banyak kata, pokoknya ini sedepol dan menguras nasi di magicomku karena rasanya pengen makan terus. Dicoba yuk, insya Allah teman-teman pasti akan ketagihan banget setelah coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kepiting udang butter caramelize kalau beli di resto ini mahal banget, mending bikin sendiri aja yuk. Rasanya pasti mungkin jauh lebih nikmat kalau pakai resep Mama Ryan. Insya Allah teman-teman pasti akan suka banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan kepiting. Saya pakai sebanyak 2 kilo. Ini kepitingnya ukurannya tidak terlalu besar ya, bisa dibilang kecil karena di pasar sini mau nyari yang kepiting yang jumbo agak susah. Saya pakai jenis kepiting bakau. Selanjutnya saya akan mematikan kepitingnya supaya nanti waktu kita mencuci kepitingnya tidak mencapit. Pertama, bagian di bawah kepiting kita buka dulu abdomennya yang berbentuk segitiga atau oval. Kemudian tusuk di balik abdomennya, di situ pusat jantung kepiting. Kalau kita tusuk dia akan mati. Setelah semua ditusuk, diamkan beberapa saat sampai semua kepiting benar-benar mati. Setelah didiamkan beberapa saat, kita akan cek, kita akan pegang, tarik-tarik tangan bagian bawah yang tidak terikat tali rafia. Kalau sudah tidak ada perlawanan lagi berarti sudah mati ya. Selanjutnya kita akan buka talinya. Kemudian cuci kepiting. Sebelum dicuci kita buang dulu abdomennya. Selanjutnya sikat-sikat semua badan kepiting sambil dikucurin air mengalir menggunakan sikat gigi, dan ini sikat giginya cuma dipakai untuk mencuci kepiting ya. Tidak bekas apapun, jadi beli baru langsung buat cuci kepiting. Setelah semua kepiting disikat-sikat sampai bersih, kemudian bilas kembali kepiting satu-satu sampai bersih. Untuk kepitingnya semua sudah bersih, sisihkan dahulu. Selanjutnya saya pakai udang juga sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Untuk udangnya opsional ya, boleh pakai atau enggak. Atau di resep ini teman-teman mau pakai udang, tidak pakai kepiting juga boleh banget.
Selanjutnya bersihkan udang karena udangnya tidak saya kupas. Kita gunting ujung kepala atau buang. Selanjutnya buang juga kaki-kaki bagian depan dan ekornya yang runcing seperti pisau kita buang juga. Selanjutnya buang kotoran di bagian punggung karena udangnya tidak saya belah, jadi saya menggunakan tusuk gigi. Tusuk sedikit di permukaan kulit udang di punggung yang tidak terhalang kulitnya. Setelah ditusuk kemudian tarik ke atas perlahan sampai kotorannya semua keluar seperti ini. Setelah semua udang dibersihkan kemudian bilas udang beberapa kali sampai bersih, sampai airnya menjadi jernih seperti ini. Setelah udang semua bersih, sisihkan dahulu. Selanjutnya panaskan panci kukusan. Setelah air mendidih, karena di masakan ini saya pakaiin jagung, jadi terlebih dahulu saya kukus jagungnya. Saya pakai jagung 3 buah atau 1 kilo yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Kemudian kukus jagung kurang lebih 7 menit. Setelah jagung dirasa matang dikukus kurang lebih 7 menit, kemudian angkat jagung dan tiriskan. Selanjutnya kita akan kukus udang dan kepiting, tapi terlebih dahulu kita berikan jahe. Di dasar saringannya beberapa potong jahe yang sudah dipotong tipis untuk mengurangi bau amis kepiting dan udangnya. Kemudian tata kepiting dan udang di atasnya. Kukus sampai udang dan kepiting berubah warna menjadi orange kurang lebih 7 menit atau sampai 10 menit. Setelah dikukus kurang lebih 10 menit, matikan kompor, kemudian angkat kepiting dan udangnya. Setelah semua diangkat, kemudian untuk kepitingnya cukup saya belah, saya potong menjadi 2, seperti ini. Ini semua kepitingnya sudah saya potong, sisihkan dahulu. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih kurang lebih 130 gram, bawang bombay 2 buah. Tambahkan air sedikit supaya bumbunya lebih halus, kemudian chopper sampai bumbu benar-benar halus seperti ini. Siapkan juga bawang putih utuh kurang lebih 250 gram, bawang merah utuh kurang lebih 350 gram, daun bawang 7 batang potong bulat sedang, cabai merah keriting 15 buah potong bulat sedang juga. Untuk teman-teman yang ingin pedas boleh diganti dengan cabai rawit merah ya. Selanjutnya panaskan margarin, ini sebanyak 200 gram dan butter 100 gram. Kalau teman-teman mau full butter juga boleh atau full margarin juga boleh. Kemudian lelehkan. Setelah meleleh, tumis bumbu halus yang tadi kita chopper. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi dan matang. Setelah dirasa bumbu matang, kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah utuhnya. Aduk-aduk tumis sampai bawang putih bawang merah matang. Kecilkan api supaya bawang putih bawang merah matang sampai ke dalam. Setelah dirasa bawang putih bawang merah matang, kemudian masukkan daun bawang dan cabenya. Aduk-aduk tumis kembali sampai daun bawang dan cabai matang. Sebelum cabai dan daun bawang matang, masukkan terlebih dahulu kaldu bubuk 1 sendok teh, gula putih 2 sendok teh penuh, lada hitam 2 sendok teh penuh, saus tiram kurang lebih 2 sendok makan, kecap Inggris kurang lebih 2,5 sendok makan. Saya tambahkan sedikit lagi saus tiram. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dan daun bawang matang dan bumbu seasoningnya tertumis. Setelahnya masukkan kepiting, udang, dan jagungnya. Kecilkan api kemudian masak cukup sampai semua benar-benar tercampur rata. Oh ya, terlebih dahulu saya tambahkan oregano 2 sendok makan atau bisa diganti dengan daun parsley, atau mau pakai keduanya juga boleh banget ya. Lanjut masak kembali sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah bumbu benar-benar tercampur rata dan meresap, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia kepiting udang butter caramelize versi Mama Ryan. Percaya deh, resep butter caramelize yang satu ini boleh diadu dengan resto favorit teman-teman. Gak kalah enak, mungkin ini malah lebih enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.